Terima kasih kepada semuanya yang sudah mengeklik video ini. Namaku Ridwan. Aku pemuda yang berusia 21 tahun. Aku sudah bekerja sebagai karyawan sebuah bank daerah karena aku tidak kuliah. Aku hanya lulusan SMA dan aku memutuskan untuk bekerja. Setelah lulus SMA, aku bekerja sebagai penagih. Apabila ada orang yang minjam uang dan belum membayar, dalam tepat waktu maka aku yang keliling, menemui satu persatu. Suatu ketika saat aku keliling, aku selalu istirahat dan minum kopi dan juga makan siang di tempat yang biasa aku singgahi, di warung Mbak Ida. Warung Mbak Ida ini sangat ramai, pelanggan pendatang baru, dan lainnya, menyediakan semua makanan dan minuman. Setelah aku istirahat, aku kemudian melanjutkan kerjaanku, menarik uang yang menunggak. Ada satu ibu-ibu yang bernama Bu Risna. Dia selalu menunggak uang setiap bulannya, kemudian aku ke rumahnya setiap bulannya. Bu Risna, selamat siang. Seperti biasa, saya Ridwan. Mau menagih uang Bu Risna sudah menunggak 1 minggu. Bagaimana? Apakah sudah ada uangnya? Tanyaku. Maaf Mas Ridwan, kalau 2 hari lagi bagaimana? Saya belum ada uang. Saya janji deh, 2 hari lagi ya, jawab Bu Risna. Oke lah kalau begitu, tapi janji ya, 2 hari lagi saya kesini, ucapku. Akhirnya aku kembali ke warung Mbak Ida. Saat itu di sore hari, warung Mbak Ida sepi. Aku kaget, karena biasanya ramai. Mbak, kok warungnya sepi? Biasanya ramai, tanyaku. Iya Mas Ridwan, sepertinya sore ini orang-orang sedang menonton acara kesenian, jadi sepi warungnya, jawab Mbak Ida. Saat itu juga Mbak Ida sedang memakai pakaian yang super ketat. Wajahnya cantik, berkulit kuning langsat. Aku sangat tersepona, seperti ingin melakukan itu dengannya. Mbak, aku pesen kopi hitam, seperti biasa. Tapi kali ini gulanya sedikit saja, kataku. Loh, kok sedikit gulanya Mas? Tanya Mbak Ida. Soalnya manisnya sudah ada di Mbak Ida. Hehehe, jawabku. Ah, Mas Ridwan bisa saja, ucap Mbak Ida lagi. Enggak kok, aku jujur memang senyum Mbak Ida manis, melebihi gula, candaku, saat Mbak Ida memberiku kopi. Tak sengaja aku melihat pemandangan bukit yang indah. Walaupun memakai hijab, tapi hijabnya terkena angin. Sangat indah hingga ambisiku berdiri. Kemudian aku bilang, Mbak Ida, apakah suami Mbak Ida nggak di rumah? Oh, suamiku sekarang lagi keluar. Mas pulangnya 1 minggu. Sekarang lagi dapat proyek kerja bangun jalan, kata Mbak Ida. Oh, begitu ya? Kemudian karena aku sudah tidak tahan, aku langsung mendorong Mbak Ida dan membuka bungkus gitarku. Apa yang kamu lakukan? Jangan Mas. Aku diam saja. Terus melakukannya, Mbak Ida terus menolak. Tiba-tiba Mbak Ida merasa keasikan sama gitarku yang dibuat mainan oleh Mbak Ida. Aku kaget Mbak Ida malah keasikan main gitarku. Mbak Ida menikmatinya. Aku tutup pintu dulu. Aku juga selama ini kesepian, karena suamiku tak kunjung pulang Mas. Sungguh Mbak Ida menikmati permainan gitarku, dan dia mulai bernyanyi dengan suara yang merdu. Di tengah permainan kami, aku sangat kagum dengan sebuah pemandangan bukit-bukit yang menjulang tinggi dan sangat indah. Sampai akhirnya permainan gitar kami selesai, kami seperti melayang di atas awan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Setelah kami selesai, aku pamit. Yang Mbak, makasih lo asyik banget, kataku. Sama-sama Mas Ridwan. Aku juga jadi terima nafkah batin dari Mas Ridwan. Kemudian aku pulang. 2 hari kemudian aku bekerja dan menagih semua yang menunggak. Aku pun ke rumah Bu Risna.
Bu Risna, aku datang Mas Ridwan. Yang kemarin, apakah uangnya sudah ada? Kataku. Belum Mas, aku belum punya uang, kata Bu Risna. Bu Risna mempunyai paras cantik jelita. Sudah berumur 47 tahun, tapi tampak masih muda. Bagaimana kalau bulan ini dan bulan kemarin? Aku bayarkan, karena Bu Risna sudah nunggak 2 bulan. Tapi ada satu syarat Bu, kataku. Apa syaratnya Mas Ridwan? Asalkan tagihanku lunas, kata Bu Risna. Lalu aku memegang tangan Bu Risna. Jadi gini agar Bu Risna lunas. Tagihannya aku tanggung, tapi kamu harus mau main gitar denganku, bisikku ke telinga Bu Risna dengan memegang tangannya. Bagaimana ya, aku nggak mau Mas Ridwan. Tapi kalau demi lunas, ya sudah sekali saja ya, ucap Bu Risna. Akhirnya kami mempersiapkan diri buat main gitar. Asyik banget Bu, ucapku. Mas Ridwan juga terbiasa ya, ucap Bu Risna. Sambil kasih ikan, aku langsung memainkan gitar Spanyolnya Bu Risna. Bu Risna bergumam, ayo Mas Ridwan langsung saja. Aku pun senang melihat wajahnya yang masih cantik, sambil mengelus-elus gitar Spanyolnya. Sangat manis. Kami sama-sama mencapai kebahagiaan yang tak terduga. Permainan gitar kami sangat seru. Sudah ya Mas Ridwan, aku juga suka kok. Mas Ridwan mantap juga. Beda dengan suamiku, kata Bu Risna. Saat kami lagi beristirahat, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Kami kaget banget, kami pikir itu adalah suaminya Bu Risna. Namun ternyata yang datang adalah Mbak Ida. Setelah aku dan Bu Risna rapi-rapi, Bu Risna membukakan pintu dan menyuruh Mbak Ida masuk. Ternyata mereka saling mengenal. Saat itu aku canggung karena Mbak Ida dan Bu Risna sama-sama pernah bermain gitar denganku. Mas Ridwan ada di sini juga, kata Mbak Ida. Iya Mbak, aku lagi menagih tagihannya Bu Risna. Bu Ida tiba-tiba bisik-bisik dengan Mbak Ida sambil senyum-senyum. Sebenarnya aku penasaran apa yang sedang mereka obrolin, tapi aku sudah ingin pulang karena canggung. Saya pamit dulu ya, kataku. Sebentar dong Mas, buru-buru banget, sini aja dulu. Aku mau main gitar lagi sama Mas Ridwan, kata Bu Risna. Aku kaget Bu Risna bilang kayak gitu di depan Mbak Ida. Gak apa-apa Mas, gak usah malu, kan Mas Ridwan juga pernah main gitar sama aku. Gimana kalau kita bertiga kolaborasi main gitar bertiga? Pasti seru deh, ucap Mbak Ida dengan memohon. Sebelum aku menjawab, aku ditarik oleh mereka berdua. Ya, kalian tahulah apa yang terjadi. Aku sampai kewalahan bermain gitar dengan mereka. Walaupun sungguh seru dan sebuah pengalaman yang gak akan pernah aku lupakan. Karena kejadian itu kami jadi sering bermain gitar bertiga. Kadang di rumahnya Bu Risna saat suaminya tidak ada di rumah. Kadang juga di warungnya Mbak Ida. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Terus tonton video yang lain, jangan lupa like dan subscribe untuk cerita-cerita yang lain. Sampai jumpa.